Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya berada di dalam lubang galian atau pit 3 dengan kedalaman 10 meter dari atas Jalan Ciledug Raya Jakarta Selatan ini. Beginilah penampakan pit dengan luas 4,5 kali 7 meter ini Sobat Jelajah Jakarta. Saya sengaja memperlihatkan pada Anda konstruksi pit seperti ini agar Anda bisa membayangkan betapa kompleksnya pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini. Perhatikan konstruksi besi baja yang melapisi seluruh pit ini Sobat Jelajah Jakarta. Konstruksi besi baja ini biasa disebut bracing. Dalam konteks pit ini, fungsi bracing untuk menahan tanah agar tidak longsor yang bisa mengakibatkan pekerja yang beraktivitas melakukan jacking di dalam lubang 10 meter ini tidak tertimbun. Bayangkan jika tidak di bracing, sementara 10 meter di atas ada lalu lintas kendaraan yang tentu saja bisa menyebabkan struktur tanah amblas. Sobat Jelajah Jakarta, aktivitas jacking pipa berdiameter 1000 di starting pit 3 ini sudah kelar. Ditembuskan ke pit 4 dan juga pit 1 ini. Perhatikan mata bornya itu Sobat Jelajah Jakarta. Kelihatan nggak? Kalau belum digunakan, bentuk mata bornya seperti ini Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, dari pit 3 ini ke pit 4 ada 47 batang pipa atau RCP yang sudah ditembuskan atau jaraknya 117 meter. Mohon maaf ya, saya tidak bisa masuk ke dalam lubang pipa karena harus membutuhkan saluran udara agar oksigen tetap terjaga. Di kedalaman 10 meter ini saja, saya sudah merasakan kehilangan sedikit oksigen. Sobat Jelajah Jakarta, saat berada di lokasi proyek jacking di Jalan Ciledug Raya ini, saya kembali menjumpai Mas Arifin selaku wakil pelaksana proyek jacking Ciledug Raya Jakarta Selatan ini. Oke, update untuk saat ini untuk manhole telah diselesaikan di pit 8. Untuk di pit 6 kita baru mulai jacking ke pipa yang ke-9. Di pit 3 kita sudah melakukan jacking, sudah tembus dari pit 3 ke pit 1. Sekarang kita melakukan pengerjaan manhole di pit 4. Untuk saat ini pengerjaan manhole itu sudah tersusun 14 chamber dari bawah. Sobat Jelajah Jakarta, saat mewawancarai Mas Arifin, kebetulan beliau sedang berada di pit 4. Di pit 4 ini pekerjaan jacking sudah kelar. Sebagaimana sebelumnya di pit 4 ini telah ditembuskan pipa dari pit 3 yang tadi saya masuk ke lubangnya atau pitnya ini. Untuk di pit 6 posisinya kita jacking dari pit 6 ke 9. Dan ini sudah sampai saat ini sudah 9 pipa, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Mas Arifin, saat ini di pit 4 sedang melakukan pekerjaan manhole. Manhole adalah lubang inspeksi struktur yang dirancang untuk memberikan akses untuk seseorang melakukan pengecekan atau perawatan. Untuk membangun manhole dipasang sejumlah chamber, baru setelah itu diuruk dengan tanah, distemper, lalu diaspal. Chamber itu ada bermacam level, mulai dari level 4, level 5, level 3. Sekarang kita melakukan pemasangan chamber level 3, yaitu dengan tinggi 50 cm. Untuk prosesnya, kita memasangnya satu persatu, kemudian diuruk tanah. Setelah itu kita beri stemper atau pemadatan, setelah itu disiram untuk pemadatannya. Kalau di sini, di pit 4 ini, tentu yang tertinggi Pak, yaitu 11,4 meter dari muka aspal. Terutama ya kontur tanah Pak, di sini kan kontur tanahnya berbukit ya. Jadi kita menyesuaikan dengan elevasi pipa Pak. Metode yang kita gunakan memang seperti itu Pak. Jadi kita melakukan dengan slope atau kemiringan, kemudian kita gali sesuai perencanaan. Dan untuk saat ini tantangan kita ya mungkin drainase Pak ya. Karena drainase di sini ada sebagian yang bus betonnya renggang, bocor begitu Pak. Jadi sebelum kita melakukan penggalian itu kita cek dulu kondisi drainase. Setelah itu kita perbaiki, kita maintenance. Setelah itu baru kita buka galian Pak gitu.
Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah pit 6. Saat berada di pit 6 ini kebetulan bertepatan dengan kedatangan truk pengangkut pipa ini. Ada 4 pipa yang akan dimasukkan ke dalam pit 6 ini yang ditembuskan ke pit 9. Sebelum menginformasikan update di pit 6 ini, mari kita lihat sejenak bagaimana proses penurunan pipa berdiameter 1000 di pit 6 ini ya. Sobat Jelajah Jakarta, info dari Mas Arifin, update di pit 6 yang saat saya berada di lokasi masih terus melakukan aktivitas checking menuju ke pit 9. Setelah berhasil ditembuskan ke pit 9 ini, barulah dibangun pit 7. Begitu menurut Mas Arifin. Oh iya, untuk di pit 7 kita menunggu tembus dulu Pak dari pit 6 ke 9. Setelah itu, setelah tembus kita lakukan marking, galian, kemudian kita pasang bracing atau penurapan. Setelah itu kita pasang chamber atau manhole-nya Pak. Sobat Jelajah Jakarta, pit 6 ini juga menembuskan pipa sebanyak 67 batang ke pit 4 dengan jarak 162 meter. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah pit 2, di mana di lokasi ini masih terus melakukan penggalian karena pipa dari pit 3 sudah tembus ke pit 1. Di posisi pit 2 sekarang melakukan galian karena dari pipa dari pit 3 itu sudah tembus melalui ke pit 1. Dan sekarang kita melakukan penggalian untuk pemasangan manhole Pak. Sobat Jelajah Jakarta, pit 1 ini merupakan pit yang berada di dekat halte bis Transjakarta Sesqual. Pit 1 menjadi pit yang sangat krusial atau paling penting. Kenapa? Sebab berada tidak jauh dari perempatan lampu merah Sesqual yang langganan banjir ini. Setiap kali turun hujan, perempatan lampu merah ini selalu tergenang dan banjir. Makanya sebelum ada proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini dibangun di Jalan Ciledug Raya, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan menempatkan 2 pompa ini. Tujuannya tidak lain untuk memompa genangan yang ada di perempatan lampu merah ini supaya genangan cepat surut. Kebetulan perempatan Sesqual ini memang termasuk dataran rendah. Makanya dengan dibangunnya saluran drainase dengan sistem jacking ini, diharapkan kondisi di perempatan tidak seperti ini lagi. Nah, untuk hujan saat ini kita sudah kontrol ya Pak dengan pompa 8 inch dan sebagainya Pak. Gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum saya tutup konten ini, saya mau memperlihatkan pit di proyek ini yang benar-benar sudah tidak terlihat lagi lubangnya, yakni di pit 8 ini. Tadinya masih seperti ini. Dan sekarang lubang sudah kembali dijadikan tempat parkir liar motor di depan Pasar Cipulir ini, Sobat Jelajah Jakarta. Lokasi pit 8 ini sudah menembuskan pipa ke pit 9 dengan jarak 25 meter. Barangkali ada yang bertanya, kenapa pit 8 ini justru sudah kelar duluan dan ditutup seperti ini, sementara pit 9 masih seperti ini? Jawabannya seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, Sobat Jelajah Jakarta. Pit 6 ini masih terus melakukan aktivitas checking atau menembuskan pipa berdiameter 1000 sampai ke pit 9.
Setelah tembus, barulah nanti di pit 9 akan dilakukan pekerjaan pembangunan manhole dengan dipasangi chamber, lalu diuruk dengan tanah, di stempler, dan diaspal seperti di pit 8 ini. Paham ya? Untuk saat ini kita sudah memasuki lebih dari 50% Pak untuk pengerjaan. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian update proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking di Jalan Ciledug Raya, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Semoga bermanfaat dan informatif bagi Anda para pengendara yang setiap hari melintas di jalan raya ini. Mohon tetap bersabar dan berhati-hati sampai pekerjaan jacking ini selesai. Kita doakan bersama proyek ini selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi wilayah sekitar dan tentu saja bagi Anda yang menggunakan jalan ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.